Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Aisyah selaku moderator pada video kali ini. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang uji normalitas, yang mana studi kasus atau data yang diambil adalah pengaruh produksi dan distribusi terhadap penjualan pada perusahaan Samsung periode 2000 hingga 2018. Video ini adalah merupakan tugas kelompok 4 yang beranggotakan Zahwa Fanzen, BP 181054-2010, Putri Aisyah, BP 181054-2016, Dea Sandria Raffles, BP 181054-2026, kemudian Jenny Reforman Fuadi, BP 181054-2028. Kemudian Agus Mia Wiki Rahayu, BP 181054-3004. Baik, langsung saja kita ke videonya. Definisi uji normalitas. Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah sebaran dalam sebuah kelompok atau data atau variabel, untuk melihat apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data untuk uji normalitas banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Tetapi, untuk memastikan kepastian data berdistribusi normal atau tidaknya, sebaiknya dilakukan uji normalitas. Beberapa jenis uji normalitas. Yang pertama, chi-square, yang kedua, uji Lilliefors, dan yang ketiga yaitu Kolmogorov-Smirnov. Itu chi-square. Karakteristik chi-square. Yang pertama, nilai chi-square selalu positif. Yang kedua, distribusi chi-square dengan deka sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga, bentuk distribusi chi-square yaitu menjulur positif. Kegunaan pengujian chi-square. Yang pertama, untuk mengetahui kesesuaian antara frekuensi observasi variabel tertentu dengan frekuensi harapan teoritis. Yang kedua, untuk mengetahui independensi antara variabel satu dengan variabel lainnya. 3. Persyaratan metode chi-square atau uji goodness of fit distribusi normal. Syarat pertama, data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Syarat kedua, cocok untuk data dengan banyak angkanya lebih dari 30. Persamaan distribusi chi-square. Nilai chi kuadrat sama dengan sigma FO dikurang FE kuadrat per FE, di mana X kuadrat itu merupakan nilai chi kuadrat, FO merupakan nilai observasi atau frekuensi yang diperoleh atau diamati, FE merupakan nilai expected atau harapan, luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan dengan N. N di sini merupakan total frekuensi dari data tersebut. Signifikansi uji, nilai X kuadrat hitung dibandingkan dengan X kuadrat tabel di dalam uji chi-square. Yang pertama, jika nilai X kuadrat hitung lebih kecil dibandingkan nilai X kuadrat tabel, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Tetapi, jika nilai X kuadrat hitungnya lebih besar dibandingkan nilai X kuadrat tabelnya, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Uji Lilliefors. Uji Lilliefors adalah uji normalitas secara non-parametrik. Langkah-langkah uji Lilliefors menurut Sujana tahun 1984. Yang pertama, menentukan hipotesis. H0-nya sampel random yang berasal dari populasi normal, yang rata-rata dan standar deviasinya tidak diketahui. HA-nya merupakan distribusi data populasi tidak normal. Yang kedua, pengamatan X1, X2 sampai ke Xn. Dijadikan angka baku menjadi Z1, Z2 sampai ke Zn. Dengan menggunakan rumus Zi sama dengan Xi dikurang X bar per S.
di mana X dan S masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku dari sampel. Yang ketiga, untuk tiap angka baku ini dan menggunakan daftar distribusi normal baku, kemudian dihitung peluang F ZI sama dengan P Z kecil dari ZI. 4. Selanjutnya dihitung proporsi Z1, Z2 sampai ke Zn yang lebih kecil atau sama dengan ZI. Jika proporsinya ini dinyatakan oleh S dalam kurung ZI, maka SZI sama dengan banyaknya Z1, Z2 sampai ke Zn yang lebih kecil dari ZI dibagi dengan N. Yang kelima, hitung selisih FZI dikurang S, kemudian tentukan harga mutlaknya. Yang keenam, ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut. Kita sebutlah harga terbesar ini sebagai LO dengan persyaratan. Yang pertama, data berskala interval atau rasio kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. Signifikasi uji nilai Fx dikurang Sx. Signifikansi uji nilai Fx dikurang dengan Sx terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Lilliefors. Jika nilai Fx dikurang Sx-nya terbesar kecil dari nilai tabel Lilliefors, maka H0-nya diterima sedangkan H1-nya ditolak. Tetapi, jika nilai Fx dikurang Sx-nya besar dari nilai tabel Lilliefors, maka H0-nya ditolak sedangkan H1-nya diterima. 3. Kolmogorov-Smirnov. Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Dengan persyaratan, yang pertama, data berskala interval atau rasio di sini kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. Signifikansi nilai Ft dikurang Fs terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, jika nilai Ft dikurang Fs terbesar kecil dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Sedangkan jika nilai Ft dikurang Fs besar dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Kita akan mencoba menggunakan aplikasi Stapa dan Evius untuk menguji data yang kita dapat itu normal atau tidak. Di sini ada data perusahaan dan variabel independennya yaitu penjualan dan variabel dependennya X1 untuk produksi, X2 untuk distribusi. Untuk mengolah data yang tadi kita akan menggunakan dua aplikasi yaitu Stapa dan Evius 8. Pertama, kita akan mengolah data tadi menggunakan aplikasi Stapa. Langkah pertama, kita buka aplikasi Stapanya. Dan sebelum itu kita harus sudah mempunyai data dalam bentuk Excel. Selanjutnya kita tekan File dan klik Import Post Excel Spreadsheet. Kemudian kita klik Browser, terus klik data Excel kita tadi, kemudian centang Import First Row and Variable Names. Kemudian klik OK. Maka data kita sudah masuk ke aplikasi Stapa. Sudah kita klik OK tadi, maka dapat kita lihat di bagian sudut kanan itu pada variabel ada tahun, perusahaan, penjualan, produksi, dan distribusi. Berarti data kita sudah masuk ke dalam aplikasi Stapa. Uji normalitas pada Stapa ini banyak yang dapat kita gunakan. Salah satunya uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Yang langkah-langkah yang akan kita gunakan untuk menguji ini, yang pertama kita klik static, terus
summary, table and test, lalu klik distributional plots and test, dan kita pilih Shapiro Wilk normality. Lalu masukkan variabel yang ingin kita uji. Di sini kita akan memasukkan variabel X1 yaitu produksi. Di sini kita akan menguji itu sebagai contohnya. Lalu kita tekan OK. Setelah kita tekan OK tadi, maka akan keluar data pada aplikasi statanya. Kemudian bisa kita copy dan kita pindahkan ke Word. Di sini dapat kita lihat probabilitasnya itu lebih besar daripada Z, yaitu kita dapatkan angka 0,91116. Yang sudah kita dapatkan di atas tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan uji Shapiro Wilk test, kita mendapatkan probabilitasnya tadi 0,91116 lebih besar daripada 0,05-nya. Maka HO di sini diterima atau data pada penelitian ini bersifat normal. Berarti variabel X1 yang kita uji tadi itu dia bersifat normal. Selanjutnya, saya Agus Miawi Rahayu, nomor BP 181054/3004 akan membacakan materi selanjutnya, yaitu yang ketiga, uji normalitas menggunakan Shapiro-Francia. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, klik statistik di bagian stata, kemudian klik summaries, table, and test, lalu klik distribution, plot, and test. Selanjutnya pilih Shapiro-Francia normality, lalu masukkan variabel yang ingin diuji. Dalam hal ini, kami memasukkan variabel X1 produksi. Selanjutnya, tekan OK. Setelah kita melakukan langkah-langkahnya, maka didapatlah hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Francia, yaitu dapat dilihat dari data bahwa nilai probabilitasnya lebih besar daripada Z. Z-nya itu senilai 5% atau 0,05. Maka pada data di atas nilai probabilitasnya 0,63457 lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Yang keempat yaitu uji normalitas menggunakan Shapiro Wilk. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, klik statistik pada bagian aplikasi stata. Selanjutnya klik summary, table, and test, lalu klik distribution, plot, and test. Selanjutnya klik quickness and Courthonis normality test. Selanjutnya lalu masukkan variabel yang ingin diuji. Dalam hal ini kami memasukkan variabel X1 produksi. Selanjutnya tekan OK. Maka didapatlah hasil olah data menggunakan Shapiro Wilk, yaitu hasil dari uji ini dapat dilihat bahwa nilai probabilitasnya lebih besar daripada Z atau alfanya. Maka dari data dapat kita lihat nilainya sebesar 0,4395 lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Selanjutnya di uji normalitas, kita juga dapat melihat berbagai jenis grafik yang ada di dalam uji normalitas menggunakan aplikasi stata, yaitu yang pertama histogram. Langkah-langkahnya untuk melihat histogram yaitu klik menu pada aplikasi stata, selanjutnya klik grafis, selanjutnya klik distribution graph, graph histogram, lalu klik histogram. Kemudian isi di combo box varian dengan variabel yang diuji, yaitu di sini kami menggunakan variabel X1 produksi, lalu klik OK. Maka didapatlah hasilnya pada kurva di bawah atau slide selanjutnya. Kurva ini berbentuk normal, maka variabel berdistribusi normal. Yang kedua yaitu normal quality plot. Langkah-langkahnya
klik menu pada aplikasi Stata, selanjutnya klik grafik, selanjutnya klik distribution graph, selanjutnya klik normal quality plot, selanjutnya isi variabel dengan variabel yang akan diuji. Di sini kita menggunakan variabel X1 produksi, selanjutnya klik OK. Maka didapatlah hasil dari gambar. Plot-plot ini mengikuti garis fit line, maka variabelnya berdistribusi normal. Yang ketiga yaitu normal probabilitas plot. Langkah-langkahnya, klik menu pada aplikasi Stata, selanjutnya klik grafik, selanjutnya klik distribution graph, selanjutnya klik normal probability plot, selanjutnya klik combo box variabel dengan variabel yang akan kita uji. Di sini kita menggunakan variabel X1 produksi yang akan kita uji. Selanjutnya klik OK. Maka didapatlah hasil seperti gambar di bawah ini. Plot-plot ini mengikuti fit line, maka variabel ini dapat dikatakan berdistribusi normal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stem lift. Jadi di sini ada langkah-langkah untuk menggunakan stem lift, yaitu pada menu klik statistik, kemudian klik summarize, tables dan test, distributional plots and test, pilih stem and lift display, kemudian isi combo box variabel dengan variabel yang akan diuji, yaitu X1 produksi, kemudian lalu klik OK. Di slide tersebut, di slide ini sudah ada terlihat cara-caranya, yaitu di layar seperti yang ada di layar komputer teman-teman jika teman-teman menggunakan aplikasi ini. Setelah langkah-langkah tersebut kita lakukan, maka terlihat hasilnya. Akan terlihat hasilnya, yaitu seperti yang tergambar di bawah ini. Angka-angka membentuk kurva normal miring ke arah kanan, maka variabel berdistribusi normal. Di slide ini setelah terlihat angka-angkanya, yaitu X1 produksi rounded to integrate. Kemudian yang E itu box plot. Langkah-langkahnya yaitu pada menu klik graphics, kemudian distributional graphs, lalu klik box plot, kemudian isi combo box variabel dengan variabel yang akan diuji, lalu klik OK. Di slide terlihat cara-caranya. Setelah langkah-langkah tadi kita lakukan, maka hasilnya seperti yang tertera pada gambar di bawah ini, bahwa box berada di tengah dengan kedua kaki yang sama panjang. Garis horizontal berada di tengah box dan tidak terdapat plot-plot di atas atau bawah box. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel berdistribusi normal. Kemudian olah data menggunakan if-use egg. Pada if-use egg ini, langkah-langkah uji normalitas yaitu memasukkan semua data pada aplikasi Microsoft Excel seperti yang terlihat di gambar yang terdapat dalam slide ini. Setelah semua data kita masukkan ke dalam Microsoft Excel, langkah yang kedua yaitu kita buka aplikasi if-use egg, lalu klik create a new if-use work file. Cara ini bisa teman-teman lihat pada slide 35 ini, yaitu terdapat gambar di bawah langkah-langkah tersebut. Setelah langkah kedua yaitu membuka aplikasi if-use egg, kemudian langkah ketiga yaitu keluar, maka setelah itu akan keluar jendela work file create. Pada kolom work file, struktur tipe pilih date regular frequency. Lalu pada kolom date specification pilih manual, kemudian isi start date 2000 dan end date 2018. Lalu pada kolom work file, nama, ketik uji normalitas, kemudian if-use kelompok. Cara-cara ini bisa teman-teman lihat pada gambar di bawah ini. Kemudian setelah langkah-langkah ketiga tadi kita lakukan, maka langkah keempatnya yaitu membuat template. Caranya itu pada work file,
klik objek, kemudian pilih new object. Lalu pada type of object pilih series, dan pada name for object ketik nama variabel Y, yaitu sesuai dengan variabel Y yang teman-teman tentukan. Pada contoh kami ini, kami menentukan variabel Y-nya yaitu penjualan, kemudian klik OK. Setelah pada variabel Y dimasukkan itu penjualan, kemudian teman-teman klik OK. Lalu lakukan hal yang sama untuk variabel X1 dan X2-nya. Langkah-langkah uji normalitas FU8. Yang kelima, kemudian input data yang sudah dibuat tadi pada aplikasi Excel. Kemudian klik penjualan, kemudian tekan kontrol dan klik produksi. Kemudian tekan kontrol dan klik distribusi, klik kanan pada nama yang diblok, klik open, kemudian klik as group. Kemudian copy semua data variabel penjualan, produksi, dan distribusi pada Excel. Kemudian paste pada kolom NA di bawah nama variabel penjualan. Nah, berikut ini adalah gambar dari hasil langkah-langkah yang nomor 5 yang sebelumnya telah kita lakukan. Oke. Kemudian estimasi moda regresi linear. Pada variabel yang diblok tadi pada kolom workflow, klik kanan pada variabel tersebut, kemudian pilih open, kemudian pilih as equation. Kemudian muncul jendela equation estimation berikut terlampir pada gambar di bawah ini. Pada kolom equation specification akan tertulis nama variabel. Pada kolom estimation settings, pada bagian method pilih ls atau least squares dan kemudian klik OK. Nah, setelah langkah-langkah tadi, kemudian keluarlah jendela seperti gambar yang terlampir. Kemudian langkah-langkah untuk menemukan hasil estimasi, yang mana hasil estimasi tersebut dapat disimpan dengan cara pertama, klik name pada jendela equation seperti yang terlampir pada gambar. Kemudian pada name to identity objects, ketik nama ini diketik bebas, tapi pada contoh gambar di bawah saya menggunakan nama normalitas. Kemudian klik OK. Kemudian cara untuk uji Jarquebera atau GB pada data, pada jendela data hasil klik view. Kemudian pilih residual diagnostic, lalu pilih histogram normality test. Kemudian keluarlah hasil seperti gambar yang terlampir. Kemudian dari proses atau langkah-langkah yang kita lalui tadi telah keluar hasilnya. Kemudian analisis dari hasil data tersebut yaitu bila nilai JP tidak signifikan atau lebih kecil dari 2, maka data berdistribusi normal. Dan bila probabilitas lebih besar dari 5% atau tidak signifikan, maka data berdistribusi normal. Dari hasil yang didapatkan, hasil dari JB adalah 1,703764 yang berarti nilai JB kecil dari 2 atau tidak signifikan, maka data berdistribusi normal. Kemudian nilai probabilitas 0,426611 lebih besar dari alfa 0,05. Disimpulkan bahwa pernyataan asumsi residual terdistribusi normal terpenuhi. Nah, kesimpulan pada video kali ini, uji normalitas merupakan uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data di dalam kelompok data atau variabel, dan untuk melihat apakah sebaran tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas terdiri dari jenis yaitu chi-square, uji Lilliefors, dan Kolmogorov-Smirnov. Alat analisis yang digunakan adalah Stata dan FUS8. Dari aplikasi Stata dapat melihat variabel bentuk grafik yaitu histogram, normal QQ plots, normal PP plots, stem leaf, dan BPX plots.
Hasil olah data menggunakan Stata dan Fuse, didapatkan hasil semua data berdistribusi. Baik, sekian dulu video kita pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk teman-teman semua, mohon bantuannya untuk like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.